Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewanti Pascalia Rosevanda Manik dari kelas D3 Latsar Pusdiklat PSDM Jakarta. Di sini kita akan belajar tentang anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Bahasa inilah yang kemudian turun menjadi banyak bahasa di seluruh dunia, seperti bahasa Inggris corruption dan bahasa Indonesia korupsi. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Beberapa penyebab korupsi yaitu, yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten, yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup, yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, yang kelima, kemiskinan atau keserakahan, yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap, yang ketujuh, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Lantas, bagaimana kita memberantas korupsi? Menurut KPK, ada 3 strategi pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, seperti misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN dan juga gratifikasi. Strategi yang kedua adalah strategi represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat, yang kedua, penyelidikan, ketiga, penyidikan, yang keempat, penuntutan, dan yang terakhir, eksekusi. Strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga untuk anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Kita harus turut dalam melawan korupsi. Karena korupsi hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memulai memberantas korupsi dari diri kita sendiri. Kita dapat melakukan dari hal yang paling sederhana seperti jujur dan menjaga integritas. Dengan begitu, lingkungan sekitar kita juga akan ikut menjadi lingkungan yang berintegritas dan kita akan terjauh dari korupsi. Sekian dan terima kasih.